Salam Sumpah Pemuda. 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda, di mana para pemuda berkumpul untuk membangkitkan semangat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kami dari SD Negeri 17 Teknoli membuat sebuah drama kolosal yang bercerita tentang kegiatan para pemuda sebelum tanggal 28 Oktober. Kegiatan ini dibantu oleh adik-adik kami dari mahasiswa kampus mengajar. Saya adalah mahasiswi kampus mengajar angkatan 6 yang ditugaskan di SD Negeri 17 Aik Nauli. Saya bernama Jessica Pasara Cibro dari Universitas Negeri Semarang. Mahasiswi dari kampus mengajar 6 yang ditempatkan di SD Negeri 17 Aik Nauli. Perkenalkan, nama saya Hotmari Tedalima Gisang dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Saya adalah mahasiswa kampus mengajar angkatan 6 yang ditempatkan di SD Negeri 17 Aik Nauli. Perkenalkan, nama saya adalah Jessica Aldarsina Simarmata. Saya berasal dari kampus Universitas Negeri Medan. Saya mahasiswi dari kampus mengajar angkatan 6 yang ditugaskan di SD Negeri 17 Aik Nauli. Saya bernama Mici Dara Elsa Sinaga, asal kampus dari Universitas Katolik Santo Thomas. Saya mahasiswa kampus mengajar angkatan 6 yang ditempatkan di SD Negeri 17 Aik Nauli. Perkenalkan, nama saya Repina Sinaga. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Sumpah Pemuda yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 memiliki latar belakang yang erat kaitannya dengan sejarah Indonesia pada masa itu. Sumpah Pemuda dibentuk karena beberapa alasan penting sebagai respon terhadap kondisi sosial dan politik pada masa itu. Mari kita saksikan drama singkat tentang awal mula pembentukan Sumpah Pemuda. Suatu hari di tahun 1928, Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mencari dan membeli rempah-rempah di Indonesia. Karena Belanda melihat dan mendapatkan informasi bahwa di Indonesia terdapat rempah-rempah yang melimpah. Awalnya masyarakat setempat melakukan kegiatan seperti biasa. Kegiatan yang dilakukan masyarakat, sebagian para orang tua dan pemuda pergi ke ladang, para ibu-ibu berada di rumah melakukan pekerjaan rumah, dan ada yang bertemu. Begitu juga dengan anak-anak bermain di depan rumah mereka. Kemudian sekelompok orang Belanda datang ke Indonesia tanpa membawa senjata. Beberapa masyarakat keheranan melihat Belanda yang datang. Anak-anak memanggil ibunya dan bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya orang asing tersebut. Kemudian orang tua menghampiri Belanda tersebut, kemudian diikuti oleh beberapa masyarakat lainnya dengan penuh curiga untuk menanyakan identitas mereka. Orang Belanda tersebut berusaha meyakinkan masyarakat Indonesia untuk tidak takut kepada mereka dan mengatakan bahwa niat mereka sebenarnya adalah baik. Para warga sepakat untuk membawa warga Belanda tersebut ke ladang di mana terdapat banyak rempah-rempah seperti cengkeh, lada, pala, dan andaliman di sana. Sepanjang perjalanan, Belanda melihat kekayaan rempah-rempah di Indonesia yang sungguh melimpah. Pertama-tama Belanda membeli rempah-rempah warga Indonesia dengan harga yang sangat tinggi, sehingga warga Indonesia sangat antusias menjual dagangannya ke pihak Belanda. Namun lama-kelamaan pihak Belanda semakin menurunkan harga rempah-rempah, sehingga beberapa rakyat Indonesia mulai ragu untuk memberikan dagangannya. Melihat warga Indonesia yang mulai memberontak, Belanda kemudian melancarkan aksi perang bersenjata untuk menindas warga Indonesia. Beberapa hari sebelum
kemudian Belanda kembali ke Indonesia dengan membawa senjata lengkap bersama rombongannya. Mereka menyerang secara tiba-tiba yang membuat semua warga panik dan lari ketakutan. Di tengah kepanikan tersebut, ada dua warga yang sempat menanyakan kepada Belanda tentang alasan apa yang membuat mereka melakukan penyerangan tersebut. Pihak Belanda menjelaskan alasan mereka dan langsung menembak warga tersebut. Aksi dari peristiwa pemberontakan Belanda mengakibatkan pertumpahan darah, bahkan sebagian masyarakat termasuk anak-anak kehilangan nyawa. Terjadi serangkaian peristiwa yang membentuk perkembangan Indonesia sebagai negara merdeka. Di antaranya Sumpah Pemuda. Semangat nasionalisme tumbuh di kalangan pemuda Indonesia. Mereka merasa tergugah untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan memiliki keinginan untuk bersatu sebagai satu bangsa. Setelah itu para pemuda memutuskan untuk melakukan Kongres Pemuda pertama yang diadakan di tahun 1926 di Batavia. Kongres ini dihadiri oleh pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang menjadi tonggak awal dalam gerakan pemuda untuk meraih kemerdekaan. Kongres yang diselenggarakan pemuda ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi. Setelah itu dilakukanlah Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 yang dilaksanakan di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh lebih dari 1.000 pemuda dari seluruh Nusantara. Pada kongres ini, para pemuda merumuskan tekad untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Hasil dari rapat yang dilakukan oleh pemuda terdiri dari 3 poin utama, diantaranya mengakui persatuan tanah Indonesia, mengakui bangsa Indonesia, mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sesudah mendengar pidato pembicaraan yang diadakan di dalam tanggal 27 sampai 28 Oktober mendapatkan hasil sebagai berikut. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Hasil dari rapat tersebut dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober di Indonesia menjadi momen untuk merayakan semangat persatuan dan perjuangan dalam membangun bangsa Indonesia, dan Sumpah Pemuda merupakan tonggak bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Makna yang terkandung dalam isi Sumpah Pemuda adalah agar pemuda-pemudi Indonesia senantiasa mencintai tanah air Indonesia, menjaga dan merawat persatuan kita sebagai sebuah bangsa, serta menjunjung penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Negeri